Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di sesi ketiga, masih bahas tentang polyglot, ya kan? Di video aku kali ini, yang ketiga kalinya ini, aku akan membahas tentang bagaimana sih, keuntungannya apa sih menjadi seorang polyglot itu, gitu. Jadi, keuntungannya apa ya? Banyak banget sebenarnya keuntungannya, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa tanya juga ke orang-orang yang bisa bahasa lainnya. Maksud aku bisa ketemu sama kebetulan mungkin teman-teman punya orang yang bisa bahasa ini, itu mungkin bisa ditanyakan juga. Tapi yang jelas bisa bahasa asing itu banyak banget keuntungannya. Kalian bisa lihat dosen kalian atau guru kalian yang bisa satu bahasa aja kayak bahasa Inggris itu sudah bisa, ibarat kata sudah bisa menjadi seorang yang menginspirasi kalian, apalagi bisa banyak bahasa gitu kan. Jadi gini, keuntungan jadi polyglot itu buat seorang Farida adalah yang pertama, saya bisa menjadi seorang tutor dari semua bahasa asing itu. Jadi jadi kalau di Islam itu kan kenapa kita lebih diajarkan untuk mencari ilmu daripada harta, karena kalau kamu punya ilmu itu, harta itu ngejar gitu. Uang kamu bakal dicari sama uang, bakal dicari sama orang karena kamu punya ilmunya. Tapi kalau misalkan kamu ngejar hartanya dulu, kamu nggak dapat ilmunya, ya udah habis, harta habis. Tapi kalau ilmu insya Allah nggak habis, dan bisa juga menjadi amal jariah buat para guru-guru gitu. Dan menjadi tutor bahasa asing itu gimana ya rasanya? Ya rasanya sebenarnya not something special gitu. Cuman bedanya kadang, jujur aja aku pernah ngajar sehari itu beberapa bahasa sekaligus berbeda. Masih ingat banget, paginya ngajar bahasa Inggris, siangnya ngajar bahasa Mandarin kalau nggak salah, terus sorenya tuh Korea, malam tuh Jepang. Jadi 4 bahasa berbeda sekaligus pernah saya ajarin dalam sehari. Itu kadang mungkin tantangannya adalah kita harus stay fokus gitu kan, karena setiap bahasa punya aturan grammarnya sendiri-sendiri, vocabnya juga sendiri-sendiri gitu. Kadang mungkin tantangannya adalah aku sering kayak ketukar antara satu kosakata yang lain karena mirip-mirip kayak gitu. Kayak misalkan kosakata yang mirip tuh apa ya, kayak mungkin air itu kan kalau di bahasa Jepang itu adalah mizu gitu kan. Kalau di bahasa di bahasa Korea itu adalah mul. Beda sih ya, tapi kayak mirip-mirip gitu kan. Jadi kadang suka kebalik-balik. Terus kayak kopi itu kalau di bahasa Jepang kan kohi gitu kan. Kalau di bahasa Mandarin itu cafe gitu. Kalau di bahasa Korea itu juga kayak coffee gitu kan. Jadi mirip-mirip sih sebenarnya. Cuman ya kita harus tahu tulisannya juga gitu kan. Karena setiap bahasa kebetulan kayak Jepang, Mandarin atau Korea itu kan punya tulisannya sendiri-sendiri. Kayak Jepang tuh ada hiragana, katakana, dan kanji, ada juga romaji gitu kan. Terus kalau Korea juga ada Hangul gitu. Terus kalau Mandarin itu ada Hanja. Jadi memang ya harus benar-benar bagi fokusnya itu kuat banget gitu kan. Itu ketika jadi tutor bahasa asing. Keuntungan yang kedua adalah bisa menjadi seorang penerjemah gitu, meskipun belum penerjemah yang sangat lihai banget ya kan, perlu banyak belajar juga. Karena jadi penerjemah itu nggak cukup bisa tahu bahasanya aja, kita juga harus tahu budaya mereka. Kayak siapa tahu kalimat kayak gini udah nggak biasa lagi dipakai gitu kan. Kayak dulu aku pernah ngomong sama salah satu teman aku dari Jepang, itu aku ngomong omae gitu, omae, ore gitu kan. Itu tuh kayak langsung ditegur sih gitu, karena itu sedikit impolite ternyata. Nah, jadi kayak kita harus memahami tentang cross cultural understanding si negara Jepang itu gitu. Karena bagi orang yang kayak pakai omae itu kan agak gimana gitu kata dia ya. Tapi kalau buat kita orang yang masih bukan orang Jepang terus masih belajar, kita pakai watashi aja gitu, pakai saya yang watashi, bukan yang omae atau yang kimi dan sebagainya gitu. Mungkin teman-teman yang pencinta Jepang, anime Jepang lebih update daripada saya ya. Saya tuh harus mungkin ketemu orang Jepangnya dulu terus belajar dari kesalahan tuh kayak baru tahu gitu. Karena aku juga bukan pecinta anime atau bukan pecinta pengikut Jepang banget gitu. Terus jadi bisa jadi penerjemah karena beberapa kesempatan kayak aku sempat jadi penerjemah di salah satu pernikahan cewek atau wanita Kediri sama orang Australia. Jadi yang cowok dari Australia, dari Perth Australia, yang cewek dari Kediri. Nah di situ bayangin aku harus nerjemahin dari Jawa
dari bahasa Jawa yang kromo banget, yang halus banget. Bahkan aku sebagai orang Jawa aja mungkin kadang nggak paham, tapi di situ harus ngebantuin mereka buat terjemahin bahasa Jawa itu ke bahasa Inggris, atau juga sebaliknya. Jadi kayak karena di situ kebetulan pas jadi penerjemah itu yang bisa bahasa Jawa adalah saya, karena saya dari Jawa asli. Teman-teman yang lainnya itu ada penerjemah yang lainnya, ada dari Bengkulu sama dari Batam, jadi mereka nggak begitu paham banget bahasa Jawa ya, otomatis kan. Dan di situ karena adat yang dipakai di di pernikahan itu adalah adat Jawa, jadi ya harus bisa gitu. Harus bisa menerjemahkan dari Jawa yang kayak gimana sih, orang Jawa mungkin kayak inggih punika penganten jaleripun saking Australia sampun rawuh sedanten kalih keluarganipun, kayak gitu-gitu. Aduh aku aja kadang ngikutin kayak budaya Jawa banget, adat Jawa banget yang di beberapa sesi pernikahan keluarga aku sendiri aja kadang pusing. Kayak ya otomatis of course aku paham gitu intinya apa, saya paham, tapi kalau kayak literal satu persatu tuh kayak aduh apaan ya gitu kan. Ya ini sebuah tamparan juga sebenarnya, pelajaran juga buat saya sebagai seorang Jawa yang mungkin karena orang Jawa jadi harus sebagai native speaker harusnya aku bisa dong bahasa Jawa gitu. Jadi next mungkin aku akan belajar bahasa Jawa lebih dalam lagi daripada bahasa asing yang lainnya. Oke, itu catatan buat aku ya teman-teman, dan catatan juga buat kalian semua yang mungkin lebih mencintai bahasa asing lain daripada bahasa lokal kalian sendiri, kayak bahasa Sunda, bahasa Madura dan sebagainya. Oke, jadi tutor juga penerjemah. Terus yang ketiga bisa juga jadi seorang penulis. Jadi karena mungkin di video-video aku sebenarnya aku sudah membicarakan bagaimana cara menerbitkan buku, salah satunya adalah buku bahasa. Jadi alhamdulillahnya dari kemampuan aku bisa bahasa asing itu, aku juga bisa bikin buku. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat di sini, aku akan kasih juga lagi covernya. Jadi bikin buku tentang 4 bahasa, yaitu Inggris, Mandarin, Jepang, Korea. Dan otomatis buku itu adalah sebenarnya dari rangkuman aku selama aku belajar bahasa asing itu. Jadi rangkuman itu berguna banget ternyata ketika dikumpulin jadi satu, kita kirimkan ke penerbit. Ternyata penerbitnya itu merasa ini ide yang unik, membandingkan satu bahasa dengan bahasa lainnya, dan akhirnya jadilah diterima sama mereka dan terbit kayak gitu. Jadi itu keuntungannya teman-teman. Terus selain itu kita juga bisa memperbanyak jaringan ya, luas banget pertemanan kita kalau kita bisa banyak bahasa. Jadi selain bisa jadi tutor bahasa asing, bisa jadi penerjemah, atau mungkin jadi tour guide ya, penerjemah sama tour guide kan kayak 11-12. Itu juga bisa jadi penulis buku bahasa mungkin. Dan yang terakhir, kalian bisa memperluas networking kalian atau jaringan kalian, karena yang bisa banyak bahasa asing itu lebih dianggap punya banyak poin plus ya. Terutama ketika misalkan aku berkunjung ke negara Korea gitu secara nggak langsung, aku lebih bisa dekat sama orang Koreanya mungkin karena nyambung, karena udah bisa sedikit banyak bahasa Korea. Sampai di beberapa kesempatan gitu kan, mungkin teman-teman aku yang pernah ke Korea bareng tonton video ini mungkin udah tahu ya kan, di some occasions gitu aku harus ngobrol sama orang Korea buat nanyain harga baju yang kalian mau tawar gitu kan, atau mungkin memintakan minuman gitu kan buat kalian yang lagi kehausan pas lagi makan gitu. Dan juga ngobrol sama beberapa omoni di dalam kereta, di dalam subway bawah tanah buat nanyain kayak pendapat mereka bagaimana gitu tentang orang Indonesia dan sebagainya. Oke, terus di Jerman juga lebih dekat sama orang Jerman of course ya, karena di Jerman wajib bisa bahasa Jerman, jadi kayak lebih deket aja gitu. Dan ada satu kejadian lucu ketika saya baru pertama kali datang ke Jerman tuh, baru sehari tapi besoknya sudah diajak kayak hadir di pesta ulang tahun keluarga itu. Karena aku tinggal sama keluarga Jerman, jadi anaknya itu ada yang ulang tahun kebetulan di hari besoknya, baru setelah aku datang banget. Dan disitu aku mencoba dong buat praktek bahasa Jerman aku langsung sama keluarga besarnya, dan mereka tuh bilang rata-rata aku udah tinggal lama di Jerman, padahal aku baru nyampe tuh kemarin gitu loh. Karena mereka bilang menurut mereka bahasa Jermanku cukup bagus dan lancar gitu. Padahal aku bilang vocabku tuh banyak banget yang masih kurang. Terus kadang juga mereka ngomong tuh zu schnell gitu kan, ya gitu, ich finde gitu kan, di Deutsche Leute sprechen zu schnell gitu kan, mereka ngomongnya tuh terlalu cepat kok buat aku sometimes gitu. Jadi manchmal finde ich sehr schwer gitu zu verstehen gitu, untuk memahaminya tuh susah gitu, atau apaan sih ngomong apa gitu kan.
Tapi ternyata menurut mereka bahasa Jerman aku cukup bagus untuk level yang baru pemula, dan mereka mikirnya tuh aku udah lama tinggal di keluarga itu, padahal baru sehari baru nyampe. Oke, jadi dari situlah aku sangat dekat sama mereka, maksudnya lebih gampang deket sama mereka karena bahasa Jerman aku ternyata juga cukup bagus buat nyambungin percakapan kita di awal pertemuan itu. Dan jadinya kita kayak mungkin yang butuh waktu lama buat deket sama orang native speakernya atau orang aslinya, ternyata jadi lebih cepat dekat gitu karena kita bisa bahasa itu sendiri. Dan masih banyak banget momen-momen lainnya gitu, kayak sampai detik ini juga ada temen dari Jepang yang masih kontak sama aku, masih deket karena dari awal dia datang ke kampung Inggris Pare itu kenalnya sama aku gitu. Dan karena saya bisa bahasa Jepang seharian, meskipun banyak juga kosakata yang kadang lupa dan nggak tahu, tapi itu jadi berkesan buat mereka. Jadi akhirnya sampai sekarang kalau mereka ke kampung Inggris Pare itu pasti mereka nyari aku kayak gitu. Jadi banyak banget teman-teman gitu. Ada juga salah satu mahasiswa Korea yang datang ke Pare juga, itu juga deket sama saya karena saya juga menarik perhatiannya karena saya bisa bahasa Korea, dan akhirnya dia bersedia buat ngoreksi bagian bahasa Korea di buku aku. Nah itu kan jadi something special banget gitu. Awal berteman ternyata mereka juga bisa ngasih bantuan ke kita gitu. Nah, jadi masih banyak banget teman-teman. Aku pikir keuntungan jadi seorang polyglot yang mungkin gak cukup untuk dibahas di video ini, tapi itu adalah beberapa manfaat yang aku rasakan sampai detik ini. Nah, jadi mungkin teman-teman yang merasa sudah bisa banyak bahasa asing atau bisa satu bahasa dan merasa manfaatnya lebih dari apa yang aku sebutkan, bisa tulis di kolom komentar di bawah ini kayak gitu. Oke teman-teman, thank you very much. Itu aja video aku yang ketiga tentang sesi polyglot ini. So thank you, dan silakan kalian buat like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini jika kalian rasa ini adalah bermanfaat. Thank you very much, and I'm Farida. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.